Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan apa kabar juga untuk Kak Andri Gromiko? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini episode ketiga dari PBT Podcast Bareng Tiga. Teman. Wow. Oke, di kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang positif tentunya, yang responnya juga luar biasa dari teman-teman ternyata. Iya. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah merespon dengan baik, yang sudah nonton, like, dan juga subscribe tentunya. Untuk yang belum, subscribe dulu WI Channel. Oke, di kesempatan kali ini langsung aja kita tanyakan dengan narasumber kita, masih dengan Pak Andri Gromiko atau Kak Andri di sini. Apa yang akan kita bahas? Ayo Kak Andri, apa itu? Gak tahu. Jadi blank semuanya ya? Iya. Tapi kayaknya penting deh. Beberapa hari ini kan nih, kalau nggak salah nih nanti bulan bahasa katanya. Iya. Ini bulan literasi katanya. Benar sekali, bulan literasi. Dan kita harus sering-sering membaca katanya. Membaca. Dan negara, kemudian semua hal yang berkaitan dengan membaca, ayo literasi, ayo membaca. Banyak ajakan untuk mengajak membaca. Penting nggak sih membaca literasi. itu? Tidak sih. Enggak. Enggak, tapi harus ada catatan dong, disclaimer dong. Iya. Ada catatan. Kenapa nggak penting? Kenapa nggak penting? Gini, Gimana tuh? membaca itu memang nggak penting. Kenapa Gini nggak loh, penting? gini. Membaca itu penting Penting bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. Tenaga pendidik, para Pendidik. profesor, para peneliti. Ya. Biar mereka untuk mencari referensi ketika mereka menganalisa, meneliti, kemudian mengambil kesimpulan, dan mereka bisa dasarnya dari membaca buku. Oke. Karena buku itu adalah warisan dari generasi sebelumnya. Oke. Salah satu warisan yang perlu dilestarikan itu ya menulis. Menulis. Karena Oke. buku itu adalah warisan kita ketika kita telah meninggal. Oke. Kalau harta itu bisa jadi rebutan loh Mas Wahyu. Harta bisa menjadi rebutan. Iya, Kalau buku bisa jadi panduan. warisan ilmu pengetahuan. Yes, benar Wow, banget. wow. Ya. Dahsyat. Itu pentingnya buku membaca bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. Iya. Tapi bagi Ronaldo, Ronaldo. dia kan main bola tuh. Ronaldo Wati apa Ronaldo Man? Ronaldo main Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gitu maksudnya. Iya. Membaca penting nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Dia habiskan waktunya tiap hari buat latihan. Gitu. Nge-gym dan Ngapain dia sebagainya, membaca Oke. buku? Bagi dia nggak penting. Yang penting bagi dia itu fisiknya kuat, skill larinya cepat, kemudian Ya. geraknya main bola tuh keren. Itu Dia penting. konsisten di satu skill. Yes. Jadi kalau misalkan dibilang, oh kita harus membaca semua, enggak, semua juga harus membaca. Iya. Tergantung ya, di garis bawah tergantung dia itu dunia kemana arahnya. Gitu. Oke, jadi di Michael Schumacher tuh pembalap, ya Rossi, Rossi pembalap Valentino Rossi. naik sepeda itu kan? Yes. Naik sepeda. Sepeda motor maksudnya. motor. Iya. Oke. Dia nggak perlu deh kayaknya membaca buku, paling membaca buku mungkin panduan cara miring 45 derajat. Iya, iya benar. Tapi kalau baca buku yang satu hari, misalkan mungkin- 1 minggu, 2 buku, 3 mungkin buku kayaknya kalau enggak deh. Rossi ada nggak sih nulis buku mungkin buku yang tentang balap motor? Ada nggak ya? Kurang tahu. Ada nggak Karena kita bukan informasinya? pembaca. Mungkin kalau teman-teman tahu nih mungkin bisa bagikan ya. Bisa ya. Ada tuh Michael Tips dan trik Schumacher. Cristiano Ronaldo bisa. Tips Iya. dan trik dari apa namanya itu Iya, Valentino Rossi ketika dia Iya. balap motor. Biar dia bisa mewariskan generasi pembalap motor yang lebih keren ketika dia sudah meninggal. Jadi- Seharusnya kayak gitu ya. Jadi kita tahu tuh kan ukuran kalau kita miringnya itu berapa derajat. derajat, Kita harus tahu juga ada ilmunya Iya. itu. Penting gak penting membaca itu tergantung kebutuhan kita arahnya Tergantung kemana. kebutuhan. Jangan dipaksakan juga semua orang harus membaca buku tap Iya. di buku taruh di perpustakaan, ngendap bukunya teman-teman Nah. tapi nggak dibaca. Itu kemarin ada tuh Kak Andri, pas ke Palembang kan nemenin anak-anak kita dari SMK 1 berangkat dalam rangka literasi juga. Yes. Kemarin itu saya ngiringin si Fatu, Rafa, sama Yosep. Ternyata mereka itu membutuhkan membaca. Suka Suka membaca. keren dong. Keren. Yes. Nah, tetapi balik lagi ternyata kebutuhan mereka terhadap membaca itu bukunya
Iya, belum ke buku pelajaran sih. Buku Masih apa tuh? buku komik. Komik. Karena mereka apa? Sukanya anime kayaknya. Anime ya. Jadi benar tergantung kebutuhan. Tergantung Karena mereka kebutuhan, butuhnya itu. Kayak Dan itu. kayaknya sekarang toko-toko buku mati suri deh. Iya. Ya, tinggal Termasuk- nunggu waktu kayaknya. Iya, Karena ada. semuanya sudah serba digitalisasi semua. Iya, semuanya ada di Ya, internet. suka nggak suka perubahan zaman ya kayak gitu. Mau diapain lagi coba? Benar sekali. Iya kan? Mm-mm. Oke, jadi kalau kita pikir-pikir membaca buku itu gimana? Ternyata membaca buku itu tergantung kebahagiaan. Kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia, negara-negara di Skandinavia, itu kalau kita lihat di transportasi umumnya, di film-film, di Iya. YouTube, di mana-mana, dia sibuk dengan membaca. Oke. Benar nggak? Benar. Benar nggak Mas? Di mobil baca. Di mobil baca, bus. di kereta baca, di bus baca. Itu orang-orang Skandinavia yang tingkat kebahagiaannya itu di atas rata-rata Tinggi kita ya? tinggi. Ya. Oke. Tapi di negara kita, kalau di bus kita tuh nonton TikTok sambil Di ketawa negara- sendiri. Di negara kita bahagia juga. Bahagia ketika membaca keadaan isi dompet. Yes. Wow, itu keren sekali sih. Kalau saya lihat kalau misalkan di mana-mana dia suka sendiri, dia lihat TikTok, udah gitu ketawa sendiri. Suka dia tuh beda kan? Oke ya. Ya nggak masalah sih, kan pilihan Ya, itu. pilihan. Choice, pilihan. Kembali ke pribadian. Dia mau baca buku, dia mau nonton TikTok, mau nonton reel, nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Dan Kan ada- dia hidup dia sendiri, ngapain kita urusin? Nah, ada juga itu di beberapa short yang menyertakan teks. Jadi sambil nonton sebenarnya mereka membaca juga. Yes. Itu Tapi bisa durasinya pendek loh. Durasinya pendek ya. Pendek itu nggak menyimpulkan segala sesuatu secara utuh. Informasinya singkat. Singkat. Nggak Kadang-kadang miscommunication. Iya benar sih. Ya, makanya kalau buku itu utuh, dia sumber dari mana, ada Iya, catatan iya. kakinya jelas semua. Iya benar-benar. Jadi kalau dibilang membaca itu penting nggak penting, tergantung kebutuhan. Semakin tinggi tingkat bahagianya, itu maka negara-negara Skandinavia itu suka baca buku. Suka membaca buku. Dan negara kita yang mayoritasnya ini Muslim juga, padahal di Al-Quran Iqra bacalah, tapi faktanya nggak juga. Iya benar sekali kan? sih. Jadi apa yang salah? Tidak ada. Yang salah. Kita yang bego. Ngapain bahas ini? kita yang bego ya Iya. kita. Pokoknya kalau ada yang salah itu kita. Iya. Kita yang salah. Kalian benar semua. Kalian semua benar. Luar biasa kalian itu sip. Jadi kalau kalian benar berarti kalian harus dukung WI Channel. Yes. Subscribe dong. Oke. Kamu kok dikit-dikit subscribe. Kamu buntu ya? Buntu dong. Jadi saya sedang dalam keadaan sulit berpikir nih teman-teman karena mungkin literasi saya itu sedikit Kak. Sedikit. Sebenarnya saya kedepannya harus membaca deh. Membaca. Saya butuh membaca. Membaca perasaan orang itu Membaca penting loh. perasaan orang. Kemudian membaca mimik wajah. Baca mimik Kadang-kadang kita wajah. suka menipu loh Mas Wahyu. Bener ya? Iya. Iya. Contohnya gini. Tapi dengan cara kita menipu, membohong itu membuat kita bekerja sama. Bekerja sama. Contoh nih, kita tuh nggak suka sama si A. Tapi ketika dia datang, ya Pak, Oh ya, Bu." iya. Itu sering sih. Kalian juga sering tuh pasti. Pasti kalian sering, ngaku tuh. Nah, Kami munafik sama kayak kita munafik juga. Iya, Kan? kalau ada yang salah itu kita. Iya. Tapi kalau kita itu namanya manner, tata krama. Tapi kalau kita jujur, aku benci banget sama itu. Iya. Yakin lah, kalian nggak bakal kerja sama. Bakalan Iya. konflik terus deh. Sebenarnya kita tidak jadinya apa? Jadinya munafik juga. Jadi munafik juga. Iya. Tipis-tipis lah ya. Iya. Tapi dengan kita menjadi munafik, ya, kita itu bisa bekerja sama. Iya. Bos yang nggak suka sama bawahannya, padahal dia tuh gerem banget, tapi ya silakan kerjakan aja nggak apa-apa. Dalam Iya. hati gue bodoh kali kok ya. Bodoh kali kok ya. Pokoknya sampai 3 kali dalam hati, tapi ya sambil senyum. Iya. Itulah namanya manner, tata krama. Tata krama. Jadi seolah-olahnya kita itu akor, padahal dalam hati dongkol juga. Ya ada seperti ya dingin-dingin apa tuh perang-perang dingin gitu ya. Iya. Tapi itu penting loh. Kalian Tapi ngaku ketika kita bekerja sama, ada Iya. sesuatu hal yang besar yang bisa kita dapatkan. Benar gitu. sekali. Karena kita harus tetap menjaga apa namanya silaturahmi ya. Silaturahmi. Ya, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit ketersinggungan, ketidaksenangan, Iya. tetap harus menjaga Silaturahmi. Silaturahmi antara kita dengan siapapun, antara Iya. kami apa kita? kita ini apa? Tidak jelas kita nih. Kita nih yang ngomong di sini dengan audiens penonton di rumah. Apa Iya. silaturahmi itu kata Tuan Guru Bajang? Saya ingat terus ceramahnya. Apa itu? Sesungguhnya silaturahmi itu memanjangkan umur. Sesungguhnya Wow. umur. Keren dong, silaturahmi itu memanjangkan umur. Masya Allah. Ketika saya telaah lagi, umur kita kan sudah ditetapin. Mungkin umur saya mungkin 50 tahun, mungkin Mas Wahyu besok ya. Enggak, itu bercanda ya. Bercanda. Mungkin Mas Wahyu umurnya 60 tahun gitu kan. Mungkin. Kok nggak sinkron dengan ucapan Tuan Guru Bajang? Ternyata ketika dipersepsikan dalam diterjemahkan oleh para ulama,
sesungguhnya silaturahmi itu memanjangkan umur itu gimana? Ketika ada orang yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dan kita sebagai penonton umurnya masih 20 atau 30 tahun. Anggap aja 30 tahun. Ketika kita umur 30 tahun mendengarkan ceramah, kemudian mendengarkan mentor yang umur 60 tahun pengalaman hidupnya, dan kita menyerap semua informasi yang baik dari dirinya, secara tidak langsung umur kita boleh jadi 30 tahun, ya kan? Tapi secara pemikiran, pengalaman itu kita serap semua. Sudah. Jauh kita umur 30 tahun, tapi pengalaman dia yang penting itu kita ambil. Boleh jadi kita 30 tahun, tapi secara pengalaman kita 50 tahun. Oh, yang ini nggak boleh diambil, yang ini boleh diambil, yang ini boleh dijalani, yang ini nggak boleh dijalani. Kita sudah mendapat kisi-kisi. Bener. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam lubang sebanyak 2 kali. 3 kali nggak apa-apa. Bego kalau 2 kali ngomong itu, bro. Oke, jadi jadi poinnya apa sih poinnya? Poinnya itu kalau misalkan dibilang membaca itu penting nggak penting, tergantung kebutuhan kita itu di mana sih posisinya. Maka cek posisi teman-teman semua, kawan-kawan semua, murid-murid semua. Kalian tuh sukanya kemana? Karena di dalam kelas tuh kayak gitu juga. Ada yang suka membaca, ada yang sukanya lari-lari aja, gerak-gerak aja gitu. Jadi makanya kalau saya bilang tadi, Rossi nggak penting dia membaca, tapi dia penting latihan tiap hari. Cristiano Ronaldo nggak penting juga membaca, tapi skill dia dalam menendang bola tuh luar biasa. Jadi ini seperti suatu banyak yang menganjurkan membaca, tetapi balik lagi kita nggak tahu membaca itu global. Membaca isi hati, membaca misalkan kita minum obat 3 kali sehari, kita minum 6 kali sehari, overdosis. Jadi itu penting. Jadi ada hal yang penting dibaca, ada hal yang enggak juga. Bukan dalam arti ketika membaca mesti baca buku yang tebalnya 300 halaman, 600 halaman, enggak juga kayak gitu dong. Intinya membaca ya untuk mendapatkan informasi. Benar, informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau menggunakan sebuah peralatan. Jadi kita baca dulu manual booknya. Biar alatnya bisa digunakan secara maksimal. Seperti itu. Itu dengerin tuh. Oke, jadi untuk kalian semua, boleh dimasukin juga. Bagi kalian gimana tuh pendapat kalian? Membaca itu penting atau enggak? Komen dong. Komen di bawah. Silakan di komen. Oke, Kak Andri. Jadi mau bahas apa lagi? Cukupkan di sini dulu aja. Dikit-dikit aja deh. Karena kita ini setiap hari dicekokin dengan reel, dengan TikTok yang durasi nggak boleh panjang-panjang. Minimal ketika nonton video ini, gini loh. Ada 1 poin penting yang kalian dapatkan. Nggak usah banyak-banyak. Minimal 1 hari dapat 1 poin, 2 poin. Kalau diakumulasikan bisa ganti poin di Indomaret atau Alfamart. Gitu. Wow. Oke, kalau seperti itu kita pamit undur diri dulu. Seperti biasa mengingatkan kepada kalian, karena sudah nonton, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara klik subscribe. Oke, Kak Andri, makasih banyak sekali lagi sudah bersedia nih diundang di PBT. Wah, diundang. Padahal kita bareng dulu tuh ngapain diundang gitu kan? Iya. Podcast bareng teman. Oke, jadi semoga PBT ini bisa mendunia ke depannya. Dan seharusnya nanti kita spill juga nih, misalkan kita pakai mic wireless apa, misalkan kita pakai tripod apa namanya itu? Itu gimbal. Tapi nggak keriting. Kita misalkan drone kita pakai apa? Nanti kita spill deh alat-alat yang kita gunakan ketika kita membuat konten di podcast, di kayak gini dan lain sebagainya. Biar teman-teman gitu. Ini lengkap sih. Bisa lengkap ya alat kita ya? Nggak tahu. Padahal kita ini apa sih? Padahal HP yang direkam 2 jutaan dong. Padahal HP kita cuma itu doang. Itu pun HP-nya Kak Andri. Jadi punya channel doang, modelnya dimodelin sama Kak Andri semua ini. Oke deh, daripada makin ngelantur, terima kasih untuk udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.